حمدا لله ولي النعم الفراد والتهام. أشهد أن لا إله إلا الله الملك العلام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للأنام. اللهم صل وسلم وبارك على قدوتنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه ومن ساروا على شريعته إلى يوم الزحام. وبعد، فقال عز وجل في آي من ذكره الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. وقال في آية أخرى: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من له سعة أن يضحي فلم يضحي فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن شاهدون على ذلك إن شاء الله. فأوصيكم ونفسي أيها المؤمنون بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. إخوة الإيمان جماعة جمعة رحمكم الله.
dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad. Kualitas hadis ini menurut pentakhrij hadis Syekh Al-Imam Al-Albani sahih, bahwa jumlah utusan Allah semuanya dari kalangan Nabi 124.000. Dari 124.000 itu 315 di antara mereka adalah Rasul. Dari 315 Rasul itu ada 25 Nabi yang harus kita ketahui, yaitu dari Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari 25 Nabi yang wajib kita ketahui itu, Allah pilih dan Allah istimewakan 5 di antara mereka dengan gelar ulul azmi. Siapa mereka itu? Pertama, Nabi Nuh alaihissalam. Yang kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang ketiga, Nabi Musa alaihissalam. Yang keempat, Nabi Isa alaihissalam. Dan yang kelima, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang menarik untuk kita angkat ke permukaan, ternyata ikhwatul iman, saudara-saudara saya, 5 Nabi yang mendapatkan gelar ulul azmi ini semuanya ternyata bukan anak Nabi. Jika ada bupati yang dia naik jabatan menjadi bupati karena dulu memang bapaknya atau ibunya seorang bupati, wajar. Jika ada gubernur yang dia menjabat sebagai gubernur karena memang dulu bapak atau ibunya pernah menjabat sebagai gubernur, juga wajar. Bahkan jika ada presiden menjabat sebagai presiden karena dulu memang bapak atau ibunya menjadi presiden, juga wajar. Curi star namanya. Ini 5 Nabi, semua orang tuanya bukan Nabi. Yuk kita analisis satu demi satu. Pertama, Nabi Nuh alaihissalam. Bapaknya namanya Lamik al-Mutawassit, bukan Nabi, bahkan kita nggak kenal, tak ada dalam Al-Quran. Yang kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam, bahkan dia adalah seorang pengrajin patung, penyembah berhala, Azar namanya. Yang ketiga, Nabi Musa alaihissalam, namanya Imran. Meskipun dalam Al-Quran ada surat namanya Ali Imran, tapi Imran itu bukan Nabi. Yang keempat, Isa alaihissalam, bahkan Nabi Isa alaihissalam tidak punya seorang ayah pun. Ia terlahir dari seorang ibu yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menandakan, saudaraku, bahwa yang namanya hukum kausalitas, sebab akibat, hanya berlaku bagi makhluk. Bagi Allah tidak lagi berlaku yang namanya hukum kausalitas. Bagi Allah tinggal kun fayakun, maka jadi. Dan yang terakhir, yang kelima, yang mendapat gelar ulul azmi adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama ayahnya seperti kita tahu adalah Abdullah. Saudaraku ikhwatul iman rahimakumullah, apa yang bisa kita ambil rahasia di balik ini semuanya? Seakan-akan Allah memberikan sebuah sinyalemen, hei hamba-hambaku, siapapun kalian, baik keturunan orang darah biru, rakyat jelata, apapun profesi kalian, mempunyai kan yang sama untuk diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditegaskan oleh Nabi kita, kullukum min Adam wa Adamu min turab, la farqa baina arabiyyin wa la ajamiyyin illa bittaqwa.
Kalian semuanya ini berasal dari Adam, dan Adam itu dicipta dari tanah. Tidak ada beda antara orang Arab dan non-Arab, kecuali yang membedakan kalian untukku, kata Allah, adalah ketakwaan kalian. Bahkan saudaraku ikhwatul iman rahimakumullah, profesi yang katanya rendahan di muka bumi ini asal dia mau bersabar, justru 500 tahun diperkenankan masuk surga duluan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah, dari 5 nabi yang mendapatkan gelar ulul azmi dan semuanya bukan putra nabi ini, Allah pilih lagi 2 di antara mereka yang namanya wajib kita sebutkan dalam setiap sholat kita. Siapa beliau? Pertama, seperti yang kita tahu, adalah nabi yang langsung memimpin kita, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sangat wajar karena beliau telah memperjuangkan keselamatan kita, bukan saja saat beliau sedang sehat di dunia, bahkan saat sakratul maut. Yang pertama kali diingat, ummati, ummati. Padahal ada di samping beliau istri tercinta Aisyah radhiyallahu anha, ada di samping beliau putri tercinta Fatimah Az-Zahra, tapi mereka tidak dulu disebutkan. Justru yang disebutkan duluan oleh Rasulullah adalah ummati, ummati. Bahkan saat ruh beliau ditarik oleh malaikat maut, meringis, merasa sakit untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai malaikat Jibril yang datang menemani beliau memalingkan pandangannya kepada wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul berkata, Jibril, kenapa kau palingkan pandanganmu kepadaku, wahai Jibril? Apakah engkau benci aku, wahai Jibril? Apa jawab Jibril? Tidak, Muhammad, aku tidak tega melihat saat ruhmu dicabut, seakan-akan kau merasa kesakitan yang parah. Apa jawab Nabi kita? Jibril, sesungguhnya jika aku mau saat ruh ini dicabut oleh malaikat maut atas perintah Allah, aku tidak akan merasakan sakit sedikit pun. Cuma aku sengaja, wahai Jibril, memohon kepada Allah, ya Rabbana, andaikan nanti umatku saat sakaratul maut, dicabut nyawa, akan menderita sakit, aku mohon ya Allah, timpakan derita sakit sakaratul maut umatku kepada aku Muhammad, biar aku yang akan menanggungnya, wahai ya Rabbana. Maka sangat wajar kalau nama beliau selalu kita sanjung dalam sholat kita. Ini yang kedua yang mesti kita sebutkan dalam salat kita, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Bagian nama ke Sayyidina, nama Ibrahim mesti kita sandingkan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi Ibrahim bukan nabi yang pertama. Nabi Ibrahim bukan nabi yang paling dekat dengan Rasulullah, karena yang paling dekat adalah Nabi Isa alaihissalam. Ada apa gerangan? Ternyata ikhwatul iman rahimakumullah, Allah ingin mengingatkan kepada kita semuanya bahwa Nabi Ibrahim ini adalah bapaknya monoteisme, bapaknya tauhid. Bahwa tauhid adalah sebuah fondasi yang harus selalu ada pada setiap kita. Man kana akhiru kalami la ilaha illallah, barang siapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, monoteisme, dakhala jannah. Sebesar apapun dosa yang pernah dia miliki, masih punya harapan masuk surga. Yang kedua, kelebihan dari Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau berani mengorbankan kepentingan pribadi untuk kemaslahatan agama dan kemaslahatan sosial. Yuk kita baca sejarah. Dengan istri pertama Siti Sarah, beliau tidak punya anak. Berpuluh-puluh tahun beliau baru punya anak dengan istri yang kedua, Siti Hajar. Saat-saat masa lucunya Allah perintahkan
Inni ara fil manam anni adbahuk fandur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Anak yang sangat ditunggu-tunggu saat lucu-lucunya karena Allah yang memerintahkan, maka dengan tegas dikatakan oleh Ismail, ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, jika itu memang merupakan perintah dari Allah, laksanakan, kau akan mendapatkan aku dalam penuh kesabaran. Kemudian yang kedua, saat Ibrahim harus meninggalkan sang istri Hajar dan anaknya Ismail dalam kondisi tidak ada satu pohon pun, tidak ada setetes air pun, biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Sampai akhirnya Siti Hajar secara manusiawi dia berkata, wahai suamiku Ibrahim, hendak kemana engkau? Kenapa kau tega meninggalkan kami di tempat yang sangat tandus, tak ada setetes air pun? Apakah ini maumu saja wahai Ibrahim, atau ini perintah Allah Subhanahu wa ta'ala? Ibrahim tidak berkomentar sampai 3 kali perkataan itu disampaikan oleh Siti Hajar. Sampai akhirnya, mana mungkin ada seorang suami yang tega meninggalkan anak yang masih baru lahir dan istri tanpa satu tetes pun air. Tidak sayang, aku tinggalkan kau karena perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendengar kata-kata ini perintah dari Allah, apa kata Siti Hajar? Idza lam yudayyibni rabbi, suamiku, kalau itu memang perintah dari Allah, silahkan pergilah. Aku yakin diriku ini dan anakmu tidak akan disia-siakan oleh Allah. Allah akan melindungi kami dan akan memberikan kami rizki untuk survive hidup kami. Mantap tawakalnya kepada Allah, sehingga dengan ikhtiar Siti Hajar, tanah suci Mekah Al-Mukarramah sekarang subur dengan makanan dan minuman, juga buah-buahan. Artinya apa? Sebuah keluarga setelah ada usaha optimal, selebihnya dia harus bertawakal kepada Allah. Dan kalau sudah bertawakal kepada Allah, insya Allah tidak ada satupun usaha yang akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita dijadikan oleh Allah sebagai Ibrahim zaman sekarang, dan putra putri kita, istri kita dijadikan Siti Hajar dan Ismail muda yang kelak akan bersama kembali dengan kita di surga Firdaus Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawata innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi wa kafa, asyhadu an la ilaha illallah alladzi arju ladaihi zulfa, wa asyhadu anna Muhammadan al-Mustafa alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allahumma salli wa sallim wa barik ala qurratina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man saru ala syari'atihi summa iktafa. Saudaraku ikhwatul iman rahimakumullah, dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, saat ini hari Jumat Sayyidul Ayyam, ada kesempatan bagi kita yang apabila kesempatan itu digunakan untuk berdoa dan bermohon kepada Allah. Kata Allah, andaikan engkau berlindung kepadaku dari musibah yang sesungguhnya musibah itu tidak aku takdirkan kepadamu, maka engkau akan dilindungi dari musibah yang lebih besar yang memang merupakan takdir untukmu. Dan apabila engkau memohon pada hari Jumat ini tentang sesuatu dan ternyata sesuatu itu bukan garismu, maka Allah akan berikan kepadanya sebuah keperluan yang lebih menguntungkan kita. Dan ketahuilah saudaraku ikhwatul iman rahimakumullah, saat ini Allah Subhanahu wa ta'ala sedang menunggu doa-doa kita. Semoga kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diberkahi usia kita, kesehatan kita, dan
Allah senantiasa membimbing agar kita menutup usia kita kelak dengan husnul khatimah. Ada pesan dari Ibnu Sina sebagai tokoh kesehatan muslim, al-wahmu nisbud da' wal itsmi'nan nisbud dawa wasyuk was-sabru bidayatu kulli syifa. Panik, pesimis, parno adalah separuh daripada penyakit. Wal itsmi'nan, tenang, optimis, besar harapan adalah separuh dari kesembuhan. Was-sabru, dan sabar itu bidayatu kulli syifa, awal dari semua kesembuhan. Semoga Allah yang tanpa izinnya tidak akan terjadi apa-apa berkenan melindungi kita semuanya dari berbagai musibah termasuk virus corona ini. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah nahmaduka ya rabbana hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Allah ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanika. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana, nahnu ibaduk wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na, na'udzu min kulli syarri ma sana'na wa nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u bi dhunubina faghfir lana wa liwalidina wa masyayikhina wa min ahli kuburina wa man ahsana ilaina innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyana waj'alna minal rasyidin. Ya Allah, Engkau Maha mengetahui, Engkau Maha menatap, tiada sekecil apapun dosa yang pernah hamba lakukan kecuali Engkau pasti tahu. Ampuni hamba ya Allah, maafkan salah kami. Ampuni pula dosa ibu dan ayah anda kami. Darah dagingnya masih mengalir deras di tubuh kami putra putrinya, dan hingga akhir wafat beliau kami belum bisa membalas semua kebaikan ibu dan ayah anda kami. Izinkan ya Allah kami menjadi anak yang pandai berbakti kepada ibu dan ayah anda kami. Perkenankan setiap untayan doa yang kami persembahkan untuk ibu dan ayah kami, orang-orang yang pernah berjasa kepada kami sebagai penggugur dosa-dosa beliau ya Rabbana. Perkenankan pula kelak kami bisa bersama kembali dengan ibu kami, ayah kami, istri, anak cucu kami di surga Firdaus-Mu ya Allah. Kami mohon jangan dulu Kau cabut nyawa hamba sebelum tuntas hamba melaksanakan semua perintah-Mu, sebelum berhasil hamba menjauhi semua larangan-Mu. Andaikan tubuh kami kelak harus terbujur kaku, kami tinggalkan dunia-Mu yang fana ini ya Allah, kami mohon kami telah mempersembahkan yang terindah untuk agama-Mu, dan kami telah memberikan yang terbaik untuk bangsa kami. Ya Allah ya Rabbana, jangan dulu Kau cabut nyawa kami sebelum kami berhasil melihat anak keturunan kami soleh dan solehah yang telah Kau jamin masa depannya, Kau jamin jodoh terbaiknya, sehingga telah kami bangga saat harus meninggalkan mereka di dunia yang fana ini ya Rabbana. Taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yutiqkum wa la dzikrullahi jalla wa akbar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Terus, tapi mau luruskan soal Allahu Akbar.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم وإنا لجاعلون ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا
منها رشدا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.